Kesaksian penduduk Los Angeles melihat Dabbah saat kebakaran besar. Bayangkan sebuah kota yang terbakar hebat di tengah malam. Asap pekat menutupi langit Los Angeles. Suara sirene menggema di jalan-jalan, dan di tengah kekacauan itu, muncul makhluk yang membuat penduduk menggigil. Apakah itu pertanda akhir zaman atau sekadar ilusi? Simak kisah nyata ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Berkisah Story, channel yang membawakan cerita penuh hikmah, misteri, dan pesan mendalam. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Jangan lupa juga tulis sholawat di kolom komentar, karena sholawat membawa berkah. Malam itu, Los Angeles bukanlah kota gemerlap yang dikenal dengan lampu-lampu terang dan kehidupan malamnya. Langit berubah menjadi lautan merah yang menandai salah satu tragedi terbesar dalam sejarah kota tersebut. Angin Santa Ana yang terkenal dengan kecepatannya membawa percikan api kecil dari perbukitan kering, hingga meluas menjadi kobaran api yang melahap segalanya di jalurnya. Permukiman mewah, hingga rumah sederhana rata dengan tanah. Asap pekat naik ke udara, menghalangi bintang-bintang dan membuat udara sulit dihirup. Jalan-jalan yang biasanya dipenuhi suara kendaraan kini dipenuhi oleh jeritan panik, tangisan anak-anak, dan suara langkah kaki orang-orang yang melarikan diri dari bencana. Bagi banyak orang, malam itu terasa seperti kiamat kecil. Mobil-mobil yang penuh dengan barang-barang penting bergerak perlahan di tengah kepadatan lalu lintas, sementara beberapa keluarga terpaksa meninggalkan segalanya demi menyelamatkan nyawa. Pemandangan ini seperti adegan dalam film apokaliptik, tetapi bagi penduduk Los Angeles, ini adalah kenyataan yang menghantui mereka. Di tengah kekacauan, petugas pemadam kebakaran bekerja tanpa lelah untuk memadamkan api yang terus merangsek ke pusat kota. Ribuan liter air disemprotkan, namun api tetap menyebar dengan ganas. Ini seperti monster yang tidak bisa dihentikan, kata seorang petugas yang kelelahan. Beberapa helikopter berputar-putar di atas kepala, menjatuhkan air dari wadah besar, tetapi usaha mereka terasa sia-sia. Api terlalu besar, angin terlalu kencang, dan sumber daya terlalu terbatas. Sementara itu, banyak warga yang terjebak dalam kebakaran, tidak tahu bagaimana cara keluar dari zona berbahaya. Dalam kegelapan dan asap, muncul cerita-cerita aneh yang mulai beredar di kalangan penduduk. Mereka melihat sesuatu di balik kobaran api, sesuatu yang bukan manusia. Ketika malam semakin larut, beberapa warga yang selamat mulai berbicara tentang suara-suara aneh yang mereka dengar di tengah kebakaran. Jacob, seorang pria yang tinggal di daerah pinggiran, menceritakan pengalaman mengejutkan yang terjadi saat ia mencoba membawa keluarganya ke tempat yang lebih aman. "Kami sedang mengemasi barang-barang ketika saya mendengar suara itu," ujarnya kepada seorang reporter setempat. "Awalnya saya pikir itu suara angin yang menabrak rumah, tapi semakin lama saya dengar, suaranya seperti gemuruh, berat dan dalam." Jacob berhenti sejenak, menarik napas panjang, sebelum melanjutkan. "Itu bukan suara manusia, dan bukan suara mesin. Saya tidak bisa menjelaskannya, tapi rasanya seperti sesuatu yang hidup sedang bergerak di antara kami." Kesaksian Jacob bukanlah yang pertama. Seorang ibu muda bernama Clara juga mendengar suara yang sama ketika ia berlari menuju mobilnya sambil menggendong anaknya. "Saya tidak tahu apakah itu nyata atau hanya imajinasi saya karena ketakutan," katanya. "Tapi suara itu seolah-olah berasal dari makhluk besar yang mengawasi kami dari jauh." Banyak yang awalnya menganggap cerita-cerita ini hanya akibat stres dan ketakutan, tetapi semakin banyak orang melaporkan pengalaman serupa. Bahkan beberapa petugas pemadam kebakaran yang berada di garis depan mengaku mendengar suara misterius itu, meskipun mereka menolak memberikan pernyataan resmi. Ketika laporan tentang suara aneh semakin banyak, muncul pula cerita tentang penampakan yang lebih mengerikan. Aisyah, seorang mahasiswa yang tinggal di apartemen kecil di pusat kota, menceritakan pengalamannya dengan mata penuh ketakutan. "Saya sedang melihat keluar jendela, mencoba mencari tahu sejauh mana api sudah mendekat," katanya.
Dan di tengah asap dan api, saya melihat sesuatu. Awalnya saya pikir itu hanya bayangan atau ilusi karena kepanikan, tapi semakin saya melihat, semakin jelas bentuknya. Menurut Aisyah, makhluk itu tinggi dan besar, dengan tubuh yang tampak seperti ditutupi bulu hitam legam. Matanya, saya tidak akan pernah lupa matanya, ujarnya dengan suara bergetar. Mereka menyala seperti bara api, dan seolah-olah sedang menatap langsung ke arah saya. Pengakuan Aisyah menggemparkan komunitasnya, terutama setelah beberapa tetangganya melaporkan hal serupa. Mereka semua menggambarkan makhluk yang sama, tinggi, gelap, dengan mata yang memancarkan cahaya merah. Beberapa bahkan mengklaim bahwa mereka melihat makhluk itu berjalan perlahan di antara reruntuhan, mengabaikan api yang menyala-nyala di sekitarnya. Rasanya seperti sedang melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini, kata seorang saksi lainnya. Penampakan ini segera menjadi bahan perbincangan di media sosial, dengan banyak orang menyebut makhluk itu sebagai dabbah, binatang misterius yang disebut dalam Al-Quran sebagai salah satu tanda kiamat. Laporan tentang dabbah semakin banyak dan detailnya pun mulai terkuak. Berdasarkan deskripsi para saksi, makhluk ini memiliki tinggi sekitar 3 meter, dengan tubuh besar dan berotot yang menyerupai campuran antara manusia dan binatang. Bulu hitam yang menutupi tubuhnya tampak berkilau karena pantulan cahaya api, menciptakan kesan makhluk itu berasal dari dunia lain. Namun yang paling mencolok adalah matanya. Hampir semua saksi menggambarkan mata dabbah sebagai 2 bara api yang membakar, menatap langsung ke jiwa siapapun yang melihatnya. Saya merasa seperti sedang dihakimi, kata seorang saksi yang hanya menyebut dirinya sebagai Mark. Itu bukan tatapan biasa. Ada sesuatu yang sangat mengintimidasi dan tidak manusiawi. Langkah dabbah digambarkan berat namun tenang, seolah-olah makhluk itu tidak terganggu oleh kekacauan di sekitarnya. Beberapa saksi juga melaporkan mendengar suara seperti gemuruh setiap kali makhluk itu bergerak. Saya tidak tahu apakah itu suara langkahnya atau hanya efek dari kebakaran, tapi rasanya seperti bumi bergetar setiap kali dia berjalan, kata seorang wanita tua bernama Linda. Penampakan ini membuat banyak orang bertanya-tanya apakah mereka sedang menyaksikan sesuatu yang supranatural, atau hanya ilusi yang disebabkan oleh ketegangan psikologis akibat bencana. Di sisi lain kota, Miguel, seorang petugas pemadam kebakaran berpengalaman, mengalami sesuatu yang mengubah hidupnya. Malam itu, ia sedang berada di salah satu zona paling berbahaya, mencoba menyelamatkan seorang pria tua yang terjebak di rumahnya. Api ada di mana-mana, dan asap membuat sulit untuk bernapas. Kenangnya, saya berhasil menemukan pria itu, tapi saat kami berjalan keluar, saya melihat sesuatu di ujung lorong. Menurut Miguel, bayangan besar muncul di tengah asap tebal, bergerak perlahan menuju mereka. Saya ingat betul bagaimana matanya bersinar. Saya tidak bisa bergerak, hanya berdiri di sana, terpaku. Miguel mengaku bahwa ia merasa ada kekuatan yang luar biasa dalam tatapan makhluk itu. Itu bukan ketakutan biasa. Rasanya seperti saya sedang dihadapkan pada sesuatu yang tidak bisa saya lawan, katanya. Untungnya, makhluk itu tidak mendekat lebih jauh. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, dabbah berbalik dan menghilang di tengah asap. Saya tidak tahu apakah itu nyata atau hanya imajinasi saya, tapi pengalaman itu membuat saya berpikir tentang banyak hal, ujar Miguel. Bagi dia, pertemuan itu adalah peringatan bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada manusia. Seiring waktu berlalu, kisah-kisah tentang dabbah mulai menyebar seperti api di tengah kota. Media lokal dan nasional memuat laporan dari saksi mata yang mengaku melihat makhluk tersebut. Namun, setiap laporan menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Apakah dabbah benar-benar ada? Ataukah ini hanya ilusi massal yang muncul karena ketegangan dan trauma akibat kebakaran besar? Banyak yang skeptis, mengatakan bahwa kesaksian-kesaksian itu terlalu fantastis untuk dipercaya. Namun, jumlah orang yang melaporkan pengalaman serupa terlalu banyak untuk diabaikan.
Psikolog dan ahli perilaku manusia mulai memberikan analisis mereka. Menurut mereka, dalam situasi ekstrim seperti kebakaran besar, otak manusia cenderung menciptakan halusinasi untuk mengatasi ketakutan. Mereka menyebut fenomena ini sebagai ilusi kolektif, di mana sekelompok orang yang menghadapi bahaya bersama-sama dapat berbagi pengalaman yang mirip, meskipun itu tidak nyata. Namun, tidak semua orang menerima penjelasan ini. Bagaimana mungkin begitu banyak orang melihat makhluk yang sama dengan deskripsi yang hampir identik? Tanya seorang ulama setempat yang menolak teori ilusi kolektif. Ini bukan kebetulan. Ini adalah tanda besar yang tidak bisa kita abaikan. Di sisi lain, komunitas online mulai memecah diri menjadi dua kubu. Sebagian besar berdebat secara logis, mencoba mencari bukti ilmiah atau rekaman video yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka memeriksa rekaman CCTV, video amatir dari ponsel, dan laporan saksi mata untuk menemukan kesamaan. Namun, kubu lain menganggap ini sebagai pertanda akhir zaman yang dijelaskan dalam kitab suci. Mereka yakin bahwa Dabbah adalah makhluk yang diutus untuk memberi peringatan kepada manusia, seperti yang tertulis dalam surat An-Naml. Perdebatan ini semakin memanas, dan satu pertanyaan besar terus menggema. Apakah ini hanya bencana alam biasa, ataukah sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi? Jika penampakan Dabbah sudah cukup mengejutkan, deskripsi tentang suaranya membawa cerita ini ke tingkat yang lebih mengerikan. Para saksi mata menggambarkan suara Dabbah sebagai sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan suara apapun di dunia ini. Itu bukan sekadar raungan atau gemuruh, kata Clara, seorang ibu muda yang mendengar suara itu saat melarikan diri dengan anaknya. Itu seperti kombinasi antara suara guntur, angin kencang, dan gema yang membuat seluruh tubuh saya bergetar. Suara itu, menurut Clara, seperti datang dari segala arah sekaligus, mengisi udara dan membuatnya sulit untuk berpikir jernih. Linda, seorang wanita tua yang berhasil selamat dari kebakaran, memiliki pengalaman serupa. Ketika saya mendengar suara itu, saya merasa seperti sedang dihakimi, ujarnya dengan mata yang berkaca-kaca. Itu bukan suara manusia, tetapi entah bagaimana, saya merasa suara itu berbicara langsung kepada hati saya. Seolah-olah ia mengatakan bahwa saya harus segera berubah, bahwa waktu saya sudah hampir habis. Banyak saksi lain yang melaporkan perasaan serupa. Suara Dabbah, meskipun tidak menggunakan kata-kata, seolah-olah membawa pesan yang hanya bisa dipahami oleh hati, bukan oleh pikiran. Bagi sebagian besar orang yang mendengar suara itu, pengalaman tersebut menjadi titik balik dalam hidup mereka. Jacob, yang sebelumnya mengaku skeptis terhadap agama dan Tuhan, mulai mempertimbangkan kembali pandangannya. Setelah mendengar suara itu, saya tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari kita semua, katanya. Pengalaman ini tidak hanya menimbulkan ketakutan, tetapi juga membawa harapan dan refleksi bagi mereka yang bersedia mendengarkan pesan tersembunyi di balik suara tersebut. Bagi banyak orang, kebakaran besar dan penampakan Dabbah bukan hanya sekadar bencana atau fenomena aneh. Ini adalah pengalaman yang mengubah cara mereka memandang dunia dan hubungan mereka dengan Sang Pencipta. Jacob, misalnya, adalah seorang pria yang sebelumnya menghabiskan hidupnya mengejar kekayaan dan karir, tanpa banyak memikirkan hal-hal spiritual. Namun, setelah menyaksikan Dabbah dan mendengar suaranya, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Saya selalu berpikir bahwa hidup adalah tentang apa yang bisa kita capai di dunia ini, katanya. Tapi sekarang, saya merasa bahwa semua itu tidak berarti jika kita tidak siap menghadapi kehidupan setelah mati. Aisyah, seorang mahasiswa yang menjadi salah satu saksi penampakan, juga mengalami perubahan serupa. Sebelum kejadian ini, ia jarang berdoa atau membaca Al-Quran. Namun, setelah melihat Dabbah, ia mulai merasa bahwa hidupnya perlu diarahkan kembali ke jalan yang benar. Saya merasa seperti diberi kesempatan kedua, ujarnya. Seolah-olah Allah mengirim makhluk itu untuk mengingatkan kita bahwa waktu kita di dunia ini sangat singkat.
Banyak ulama setempat memanfaatkan momen ini untuk mengingatkan umat tentang pentingnya kembali kepada agama. Mereka mengadakan pengajian, ceramah, dan doa bersama untuk membantu masyarakat merenungkan apa yang telah terjadi. Ini bukan kebetulan, kata seorang ulama. Allah sedang berbicara kepada kita melalui tanda-tanda ini, dan kita harus mendengarkan. Kejadian ini menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa iman bukanlah sesuatu yang bisa ditunda. Aisyah tidak pernah menyangka bahwa pertemuannya dengan Dabbah akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Sebagai seorang mahasiswa, ia sebelumnya terlalu sibuk dengan kuliah, pekerjaan sambilan, dan kehidupan sosialnya. Namun, setelah malam itu, ia merasa bahwa semua yang selama ini ia kejar tampak tidak berarti. Ketika saya melihat Dabbah, saya merasa seperti dunia berhenti sejenak, katanya. Saya tidak tahu apakah saya akan selamat malam itu, tapi yang saya tahu adalah saya ingin menghabiskan sisa hidup saya dengan cara yang lebih baik. Setelah kejadian itu, Aisyah mulai melibatkan dirinya lebih dalam dengan komunitas Muslim di kampusnya. Ia mulai membaca Al-Quran setiap hari, mengikuti pengajian, dan bahkan mengajak teman-temannya untuk ikut serta. Saya merasa bahwa ini adalah panggilan dari Allah, katanya. Saya diberi kesempatan untuk melihat tanda yang luar biasa ini, dan saya tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu. Pengalaman ini juga membuat Aisyah lebih menghargai keluarga dan teman-temannya. Saya belajar bahwa hidup ini bukan hanya tentang diri kita sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita bisa membawa manfaat bagi orang lain, ujarnya. Tidak butuh waktu lama bagi cerita tentang Dabbah untuk menjadi viral di media sosial. Video-video amatir yang diambil oleh penduduk menunjukkan bayangan besar yang tampak bergerak di tengah kobaran api. Meskipun kualitas video tersebut buruk dan seringkali kabur, banyak yang percaya bahwa itu adalah bukti nyata keberadaan Dabbah. Saya tidak peduli jika orang mengatakan ini palsu, kata seorang pengguna media sosial yang membagikan salah satu video. Saya percaya apa yang saya lihat, dan saya percaya bahwa ini adalah peringatan dari Allah. Namun, viralnya cerita ini juga memunculkan banyak skeptis. Beberapa orang mulai menganalisis video tersebut, mencari tanda-tanda manipulasi digital atau ilusi optik. Ini bisa saja hanya bayangan dari bangunan yang terbakar, kata seorang ahli visual efek. Tidak ada bukti konkret bahwa ini adalah makhluk supranatural. Perdebatan ini terus berlangsung, dengan masing-masing pihak mencoba membuktikan pandangan mereka. Meski begitu, banyak orang yang merasa bahwa fokus utama bukanlah pada apakah Dabbah itu nyata atau tidak, tetapi pada pesan yang dibawanya. Apapun yang terjadi, kita harus melihat ini sebagai pengingat untuk lebih dekat dengan Tuhan, kata seorang ulama yang diwawancarai oleh salah satu stasiun televisi. Viral atau tidak, cerita ini telah meninggalkan dampak besar bagi banyak orang, baik di Los Angeles maupun di seluruh dunia. Di antara para saksi, cerita seorang anak kecil bernama Elena menjadi salah satu yang paling mengharukan. Elena baru berusia 8 tahun, tetapi kata-katanya mampu menggambarkan kejadian malam itu dengan kejujuran polos seorang anak. Elena tinggal bersama ibunya di sebuah apartemen kecil di kawasan timur Los Angeles, tidak jauh dari jalur kebakaran. Malam itu, mereka terjebak dalam situasi genting. Api semakin mendekat, dan mereka tidak memiliki kendaraan untuk melarikan diri. Saat ibunya panik mencari jalan keluar, Elena tiba-tiba berkata bahwa dia melihat makhluk besar di luar jendela. Makhluk itu tidak menakutkan, ujar Elena dengan suara lembut saat diwawancarai oleh seorang jurnalis lokal. Dia tinggi, matanya bercahaya merah seperti bintang, dan dia hanya berdiri di sana, melihat kami. Ketika ditanya apakah dia merasa takut, Elena menggeleng pelan. Tidak. Dia membuat saya merasa aman. Saya merasa dia ada di sana untuk melindungi kami. Kata-kata Elena membuat ibunya terdiam. Sang ibu, yang awalnya skeptis, mulai mempertimbangkan bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari yang bisa dipahami oleh logika manusia. Kesaksian Elena menggugah banyak orang,
terutama karena dia menggambarkan Dabbah bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai makhluk yang membawa rasa aman. Mungkin dia adalah peringatan, tetapi bukan peringatan yang menakutkan, kata seorang ulama yang mendengar cerita Elena. Dia mungkin hadir untuk mengingatkan kita bahwa Allah selalu menjaga umatnya, bahkan di tengah bencana. Cerita Elena menjadi viral di media sosial, menyentuh hati jutaan orang yang percaya bahwa Dabbah adalah tanda kasih sayang Allah, bukan sekadar ancaman. Selain kesaksian langsung, banyak orang mulai melaporkan mimpi dan penglihatan yang mereka alami setelah kebakaran besar tersebut. Salah satu cerita yang menarik perhatian adalah dari seorang pria bernama Abdul, seorang imigran yang tinggal di Los Angeles selama lebih dari 2 dekade. Abdul adalah seorang pekerja keras yang jarang memikirkan hal-hal spiritual. Namun, setelah malam kebakaran, ia mengaku mengalami mimpi yang sangat nyata. Dalam mimpi saya berada di tengah padang pasir yang luas. Ceritanya, tiba-tiba, Dabbah muncul dari kejauhan, berjalan perlahan ke arah saya. Awalnya saya merasa takut, tetapi semakin dekat dia datang, semakin saya merasa damai. Abdul mengatakan bahwa Dabbah berbicara kepadanya, meskipun tidak dengan suara, melainkan dengan perasaan. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi saya tahu apa yang dia maksud. Dia meminta saya untuk kembali kepada Allah, untuk mengingat tujuan hidup saya. Mimpi seperti Abdul ternyata tidak jarang. Banyak orang yang mengalami pengalaman serupa, di mana mereka melihat Dabbah sebagai peringatan lembut dari Tuhan. Beberapa bahkan merasa bahwa makhluk itu adalah tanda bahwa waktu mereka di dunia ini hampir habis, sehingga mereka harus memanfaatkan sisa hidup mereka dengan lebih baik. Mimpi-mimpi ini semakin memperkuat keyakinan banyak orang bahwa Dabbah bukan hanya sekadar mitos atau ilusi, tetapi makhluk yang diutus dengan misi khusus. Selain mimpi dan penampakan langsung, ada pula laporan tentang fenomena aneh di langit Los Angeles selama kebakaran besar tersebut. Banyak penduduk melaporkan melihat cahaya merah menyala yang tidak biasa di langit malam, meskipun api telah mulai mereda. Cahaya itu, menurut mereka, tampak berputar seperti lingkaran raksasa, menciptakan pola yang tidak dapat dijelaskan oleh para ilmuwan. Beberapa bahkan mengaku melihat bayangan besar melintasi cahaya tersebut, seperti siluet Dabbah yang sedang mengawasi dari atas. Seorang astronom amatir bernama Kevin berhasil merekam fenomena tersebut dengan teleskopnya. Saya tidak tahu apa yang saya lihat malam itu, katanya. Cahaya itu bukan berasal dari bintang atau planet, dan pergerakannya terlalu teratur untuk dianggap sebagai kebetulan. Kevin membagikan rekamannya di media sosial, dan video tersebut dengan cepat menjadi viral. Beberapa orang mencoba memberikan penjelasan ilmiah, tetapi kebanyakan merasa bahwa ini adalah bagian dari tanda besar yang sedang terjadi. Ulama dan tokoh agama memanfaatkan fenomena ini untuk mengingatkan masyarakat tentang tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam kitab suci. Allah telah memberikan banyak tanda untuk mengingatkan kita, kata seorang ulama dalam ceramahnya. Langit, bumi, dan segala isinya adalah bukti kekuasaannya. Jangan abaikan tanda-tanda ini. Fenomena di langit menjadi bahan perbincangan yang tak ada habisnya, menambah lapisan misteri di balik kisah Dabbah. Di tengah kekacauan dan misteri, muncul kisah-kisah tentang penyelamat tanpa wajah. Banyak orang melaporkan bahwa mereka dibantu oleh sosok misterius yang muncul di tengah api, membawa mereka keluar dari bahaya, lalu menghilang tanpa jejak. Salah satu kisah yang paling mengejutkan datang dari seorang pria bernama Carlos, yang terjebak di mobilnya saat api melahap jalanan. Saya pikir itu adalah akhir hidup saya, ujar Carlos. Mobil saya tidak bisa bergerak, dan api sudah sangat dekat. Saya sudah pasrah. Namun, tiba-tiba, seorang sosok besar muncul dari balik asap, membuka pintu mobilnya, dan menariknya keluar. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya memberi isyarat untuk mengikuti, kata Carlos. Sosok itu membawa Carlos ke tempat yang aman, lalu menghilang begitu saja. Saya tidak tahu siapa atau apa dia,
tapi saya yakin dia bukan manusia biasa. Kisah-kisah serupa datang dari berbagai penjuru kota. Beberapa menggambarkan sosok penyelamat ini sebagai manusia biasa, sementara yang lain yakin bahwa mereka telah dibantu oleh dabbah atau makhluk lain yang diutus oleh Tuhan. Mungkin ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada umatnya, kata seorang ulama. Di tengah bencana, dia mengirimkan penyelamat untuk menunjukkan bahwa harapan selalu ada. Ketika kebakaran besar akhirnya berhasil dikendalikan, Los Angeles mulai perlahan kembali ke kehidupan normal. Namun, bagi banyak penduduk, kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Pengalaman mereka selama bencana, terutama penampakan dabbah dan tanda-tanda lainnya, meninggalkan jejak mendalam di hati mereka. Banyak yang mulai mengubah cara mereka menjalani hidup, memperbaiki hubungan dengan keluarga, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagi Jacob, malam kebakaran adalah awal dari perjalanan spiritualnya. Ia mulai aktif dalam kegiatan keagamaan dan membantu korban bencana dengan mendonasikan sebagian besar hartanya. Saya merasa ini adalah cara saya membalas kebaikan yang telah saya terima, katanya. Aisyah juga menemukan panggilannya. Ia kini menjadi relawan di komunitas Muslim setempat, mengajarkan anak-anak membaca Al-Quran, dan berbagi cerita tentang bagaimana dabbah telah mengubah hidupnya. Namun, tidak semua orang bisa melupakan tragedi itu dengan mudah. Banyak yang masih berjuang dengan trauma dan kehilangan, mencari cara untuk bangkit kembali. Meski begitu, satu hal yang pasti, bagi mereka yang menyaksikan dan merasakan kehadiran dabbah, pengalaman tersebut adalah pengingat bahwa hidup ini lebih dari sekadar materi. Itu adalah peringatan bahwa waktu kita di dunia ini terbatas, dan setiap detik harus digunakan untuk sesuatu yang berarti. Setelah peristiwa besar tersebut, Los Angeles tidak hanya mengalami kerusakan fisik akibat kebakaran, tetapi juga mengalami perubahan mendalam dalam banyak aspek kehidupan masyarakatnya. Ada sesuatu yang tak terungkapkan di dalam diri banyak orang, suatu kesadaran baru akan kehidupan yang lebih berharga, yang tidak lagi hanya berfokus pada kesibukan duniawi dan pencapaian pribadi. Mereka yang sebelumnya terjebak dalam rutinitas harian yang penuh dengan tuntutan pekerjaan dan ambisi, kini mulai mengevaluasi kembali tujuan hidup mereka. Sementara itu, mereka yang lebih skeptis tentang agama atau kehidupan setelah mati, mulai merasakan kerinduan untuk menemukan kedamaian yang lebih dalam. Banyak dari mereka yang merasakan dampak besar dari penampakan dabbah, mengubah cara mereka berinteraksi dengan sesama. Kehidupan sosial mereka tidak lagi sekedar berbicara tentang uang, kekuasaan, atau status sosial. Sebaliknya, lebih banyak yang berbicara tentang perdamaian batin, hubungan keluarga, dan cara-cara untuk membantu sesama. Jacob, yang sebelumnya hanyalah seorang pekerja keras yang hanya memikirkan bagaimana memperoleh lebih banyak uang dan sukses karir, mulai lebih sering mengunjungi panti asuhan dan rumah sakit. Ia bahkan mulai mengajarkan anak-anak di komunitasnya tentang pentingnya berbagi dan menjadi baik kepada orang lain. Saya merasa lebih hidup sekarang, katanya. Sebelum kebakaran itu, saya tidak tahu betapa berharganya waktu yang kita punya. Kini saya tahu bahwa hidup ini lebih dari sekadar mencapai tujuan duniawi. Bagi Aisyah, peristiwa itu lebih dari sekadar sebuah mimpi atau fenomena supranatural. Baginya, itu adalah titik balik yang memberi makna baru pada segala sesuatu yang sebelumnya dianggap remeh. Sebelum kejadian itu, saya hanya berpikir tentang diri saya sendiri. Apa yang saya bisa capai, dan bagaimana saya bisa menikmati hidup ini. Tapi setelah melihat dabbah, saya mulai melihat dunia dari perspektif yang lebih luas, ujarnya. Aisyah mulai lebih aktif dalam kegiatan sosial, mengedukasi teman-temannya untuk lebih menghargai waktu dan hidup dengan kesadaran spiritual. Saya tidak bisa lagi hidup seperti dulu. Rasanya, saya diberi kesempatan untuk memulai lagi, kesempatan yang tidak bisa saya sia-siakan. Namun, meski perubahan besar terjadi pada banyak orang, tidak semua orang merasa siap untuk menerima apa yang mereka alami. Ada mereka yang merasa kesulitan untuk mengintegrasikan pengalaman mistis ini ke dalam kehidupan mereka yang lebih praktis.
Mimpi dan penampakan Dabbah membuat mereka merasa bingung, takut, dan bahkan merasa bahwa dunia ini sudah berada di ambang kehancuran. Beberapa bahkan mulai menutup diri dan menjauh dari orang-orang yang mencoba membawa mereka untuk merenung lebih dalam tentang pengalaman mereka. "Saya tidak tahu apa yang terjadi pada saya setelah itu," kata Mark, seorang pria parubaya yang sempat melihat Dabbah pada malam kebakaran. "Saya merasa seperti ada sesuatu yang besar dan mengerikan menanti saya, dan saya tidak tahu bagaimana menghadapinya." Bagi Mark dan banyak lainnya, peristiwa itu lebih terasa seperti kutukan daripada berkat. Sebagai waktu berlalu, dan kehidupan kembali normal, banyak yang mulai melihat kebakaran besar dan penampakan Dabbah sebagai sebuah warisan spiritual yang meninggalkan bekas abadi dalam sejarah mereka. Bukan hanya sebagai peringatan akan kebesaran Tuhan dan takdirnya, tetapi juga sebagai penanda perubahan dalam cara hidup manusia. Beberapa orang, terutama di komunitas agama, mulai berfokus pada pengajaran spiritual untuk generasi muda yang belum mengalami pengalaman ini. Mereka berbagi cerita tentang Dabbah sebagai pelajaran tentang keimanan, kesabaran, dan pertobatan. Di beberapa tempat ibadah, baik itu gereja, masjid, maupun tempat-tempat pertemuan rohani lainnya, diskusi tentang kejadian tersebut menjadi tema utama. Para pemimpin agama membimbing umat mereka untuk merenungkan peristiwa itu sebagai sebuah teguran dari Tuhan agar mereka kembali kepadanya. Mereka mengingatkan bahwa dalam setiap bencana ada hikmah yang dapat membawa manusia lebih dekat dengan penciptanya. Di sisi lain, kelompok-kelompok sosial juga mengadakan pertemuan dan diskusi, mencoba mencari cara untuk membantu mereka yang trauma dengan kejadian tersebut agar mereka dapat hidup kembali dengan lebih baik. "Saya rasa pengalaman ini adalah cara Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa kehidupan duniawi ini sementara," kata seorang pendeta yang sering berbicara tentang pengalaman spiritual. "Dan kadang-kadang, dalam menghadapi bencana, kita baru menyadari betapa rapuhnya hidup kita." Dalam setiap pertemuan spiritual, baik yang kecil maupun yang besar, kisah Dabbah dihidupkan kembali sebagai pengingat bahwa hidup harus dijalani dengan penuh tanggung jawab dan rasa syukur. Banyak yang mulai merasakan kedamaian batin ketika mereka kembali merenungkan kejadian itu dan berdoa untuk kedamaian dunia. Bagi sebagian orang, Dabbah telah menjadi simbol dari kebesaran Tuhan dan kasih sayangnya. Tidak hanya sebagai makhluk yang membawa ancaman, tetapi sebagai peringatan bagi umat manusia untuk lebih menghargai hidup, sesama, dan waktu yang diberikan kepada mereka. Banyak yang percaya bahwa Dabbah adalah bagian dari takdir yang lebih besar, yang memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki hidup mereka. Mungkin, itu adalah cara Allah memberi kesempatan bagi umatnya untuk bertobat, kata seorang wanita yang mengenal banyak orang yang terpengaruh oleh kejadian tersebut. Kisah Dabbah dan kebakaran besar yang menghancurkan Los Angeles tidak hanya membentuk individu, tetapi juga memperkuat komunitas. Sejak kejadian tersebut, banyak penduduk mulai merasa lebih terhubung satu sama lain. Mereka yang sebelumnya hidup dalam kesibukan masing-masing, kini mulai saling mengenal lebih dekat dan memberikan dukungan satu sama lain. "Kita semua melalui bencana yang sama, dan itu mengubah kita," kata Nadia, seorang guru sekolah dasar yang mengorganisir penggalangan dana untuk korban kebakaran. "Kami semua merasa lebih dekat satu sama lain, dan lebih peduli terhadap kehidupan yang lebih baik untuk semua orang." Dalam banyak komunitas, orang-orang mulai berkumpul untuk berbagi kisah dan pengalaman mereka, tidak hanya tentang kebakaran itu sendiri, tetapi juga tentang Dabbah dan bagaimana makhluk itu memengaruhi hidup mereka. Mereka menemukan kenyamanan dalam berbicara tentang pengalaman yang sulit dipahami, dan seringkali disalahpahami oleh mereka yang tidak mengalaminya. Beberapa orang bahkan mulai membuka pusat-pusat dukungan emosional bagi mereka yang merasa ketakutan atau bingung setelah peristiwa tersebut. "Ketika kita berbagi, kita merasa lebih kuat," kata Michael, seorang petugas pemadam kebakaran yang bertugas saat kebakaran melanda. "Kami berjuang bersama, bertahan bersama, dan kini kita tumbuh bersama." Banyak yang merasa bahwa pengalaman bersama ini telah mengikat mereka dalam cara yang lebih mendalam daripada sebelumnya. Mereka belajar untuk menghargai kehidupan yang lebih sederhana
dan lebih bermakna. Bagi banyak orang, momen tersebut adalah sebuah ujian, tetapi juga sebuah kesempatan untuk memperbaiki diri dan dunia di sekitar mereka. Tidak semua orang merasa puas dengan penjelasan yang ada. Beberapa orang mulai menelusuri asal-usul cerita tentang Dabbah, mencari tahu apakah makhluk ini benar-benar memiliki kaitan dengan peristiwa yang mereka alami, atau apakah itu hanya hayalan yang dipicu oleh ketegangan. Seiring berjalannya waktu, beberapa ahli mistik, sejarawan, dan bahkan ilmuwan mulai meneliti lebih lanjut. Mereka mengungkapkan bahwa kisah-kisah tentang makhluk seperti Dabbah sudah ada dalam berbagai budaya dan agama sejak ribuan tahun yang lalu. Beberapa percaya bahwa Dabbah adalah representasi dari makhluk peringatan yang disebutkan dalam berbagai tradisi agama sebagai simbol pengingat akan akhir zaman. Ini adalah fenomena yang lebih besar dari yang kita pahami, kata seorang ahli sejarah agama. Makhluk seperti Dabbah telah muncul dalam berbagai budaya sebagai tanda dari Tuhan untuk memberitahu umat manusia tentang peringatan besar yang datang. Namun, meskipun penelitian mendalam dilakukan, belum ada penjelasan ilmiah yang dapat membuktikan atau membantah keberadaan makhluk ini secara mutlak. Meskipun begitu, banyak yang tetap memilih untuk fokus pada pesan yang dapat diambil dari peristiwa ini. Bagi mereka, Dabbah tidak perlu dipahami dalam konteks ilmiah atau logis. Itu adalah bagian dari perjalanan spiritual mereka yang lebih besar, yang mengajarkan mereka untuk lebih menghargai kehidupan dan memperbaiki hubungan mereka dengan Tuhan dan sesama. Apakah Dabbah nyata atau tidak? Itu bukan yang paling penting, kata Aisyah. Yang penting adalah kita bisa mengambil pelajaran dari pengalaman ini untuk menjadi manusia yang lebih baik. Kini, setelah berbulan-bulan berlalu, kehidupan di Los Angeles kembali berjalan, namun dengan nuansa yang berbeda. Mereka yang selamat dari kebakaran besar dan pengalaman Dabbah telah menemukan diri mereka berubah. Sebagian besar dari mereka merasa bahwa mereka kini menjalani hidup dengan tujuan baru, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk kebaikan orang lain. Kesaksian mereka tentang Dabbah, meskipun berbeda-beda, tetap menyatukan mereka dalam satu visi tentang dunia yang lebih baik dan lebih penuh kasih. Namun, perubahan ini tidak hanya terjadi dalam individu, tetapi juga dalam masyarakat secara keseluruhan. Komunitas yang dulunya terpecah-pecah kini lebih solid, lebih peduli satu sama lain, dan lebih terhubung dengan tujuan yang lebih luhur. Bagi banyak orang, pengalaman ini telah menjadi titik balik, yang tidak hanya mengingatkan mereka akan ketidakpastian hidup, tetapi juga memberi mereka harapan baru untuk masa depan. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel Berkisah Story dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan kisah penuh makna lainnya. Tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.